Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi untuk semuanya. Di Taiwan jam 9:06 ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sarapan dulu. Ini sarapan pakai sambal teman-teman ya. Ini ada sayuran kangkung dan ada orek tempe teman-teman ya. Kering tempe maksudnya, oseng-oseng tempe. Dan ini juga ada oseng-oseng atau orek ya kalau di Taiwan ngomongnya teman-teman ya. Ini ada kacang tanah dan ada teri teman-teman, enak banget ya. Dan ini khusus tempe saja ini. Dan ini ada sambal kacang, ini ada kerupuk ya, dan ini sambalnya. Dan sama ini teman-teman, minumnya Neja. Nah ini tadi aslinya bosku menyiapin roti teman-teman ya. Aku nggak makan roti. Pagi ini aku pengen sarapan ala-ala Indonesia ya, nasi pecel seperti ini teman-teman. Nah, aku padukan seperti ini dan mantep banget ya. Dan ini dari temanku ya teman-teman, masih sekota yang biasa aku bantuin kalau dia ambil barang orderan di Seven ya, karena dia mempunyai bos yang gak bebas. Dan kemarin dia dapat paketan dari Indonesia dan aku dikasih seperti ini banyaknya ya. Lemah teles saja, semoga Allah yang akan membalas kebaikan dia ya. Oke teman-teman, kita sama teman-teman itu saling membantu, itu indah itu. Oke teman-teman, karena kita nggak mungkin bisa hidup sendiri tanpa orang lain ya. Dan alhamdulillah temanku itu untungnya di sini ketemu dengan aku sekota ya. Itu pindahan ya temanku tuh di sini 5 bulan apa 4 bulan gitu loh teman-teman ya. Begitu kenal dengan aku baru pertama kali teman-teman, dia itu nitip uang 2000 NT setara 1 juta Indonesia. Itu disuruh ambilin barang di toko Indonesia saat itu ya, untuk ambil apa ya, mas glue ya, krim mas glue sama apa gitu loh, sambel kalau nggak salah ya. Nah terus aku candain, kamu kan baru kenal aku, kalau uang kamu aku bohongin gimana, katanya. Nggak mungkin mbak, aku tahulah mbaknya nggak suka gitu orangnya, aku percaya gitu. Alhamdulillah teman-teman, insya Allah aku amanah ya. Walaupun aku sering ibaratnya ditipu orang niat baik, dibohongi, ditipu, bahkan nggak mau bayar, bahkan diminta maki-maki, mau fitnah dan lain sebagainya, aku nggak akan membalas yang sama seperti itu, insya Allah ya teman-teman. Seperti itu, tetap kita tanam kebaikan pada siapa saja, insya Allah kebaikan akan tumbuh kebaikan ya. Walaupun kita tanam ke A, belum tentu A itu akan membalas yang sama, baik yang sama ya, bahkan balas yang sebaliknya, balas dengan kejahatan. Tapi percaya dan yakin saja, suatu saat nanti pasti ada si B, si C, atau si D dan seterusnya. Bahkan lebih banyak orang yang akan membalas kebaikan untuk kita, seperti itu. Jadi kita intinya jangan lelah untuk tetap tanam kebaikan, walaupun sekali dua kali kebaikan kita dibalas dengan kejahatan ya, tetap tanam aja kebaikan ya, karena tanam kebaikan insya Allah tumbuhlah kebaikan. Itu aku ingat banget, itu pesan dari PT Ibu Lose ya, Lose, guru PT ku, orang mana itu, Selaung ya, Ponorogo, namanya Bu Tujiati. Bilangin ke aku, Kat, kan manggil aku Kat gitu ya, Kat, tetaplah tanam kebaikan, karena tanam kebaikan tumbuhlah kebaikan. Dulu itu saat di PT teman-teman itu aku rajin banget ya, bersih-bersih rumput-rumput di pagar-pagar, terus masak, kesukaanku masak ya dulu. Jadi aku tuh selalu dapat tugas masak dulu di PT itu ya. Nah seperti itu. Terus Lose Tujiati, orang Selaung Ponorogo Jawa Timur, itu bilang ke aku saat aku mau pindah ke PT Surabaya ya. Saat itu kan PT cabang Ponorogo, terus aku mau dipindahkan ke Surabaya ya. Itu dibilangin, Kat, tetaplah tanam kebaikan, karena kebaikan tumbuhlah kebaikan. Terus biasanya aku bawa mukena ya, kadang Lose Tujiati itu pas nggak bawa mukena apa gimana gitu, gantian sama aku biasa pakai mukena aku. Sampai sekarang mukenanya masih aku ingat ya saat itu. Jadi itu pesannya Lose Tujiati, tetaplah tanam kebaikan, karena kebaikan akan tumbuh kebaikan. Alhamdulillah di Taiwan dipertemukan bos yang luar biasa, berarti malaikat sekeluarga, seperti itu. Dan sampai sekarang tetap semangat lah ya, intinya seperti itu. Oke teman-teman, aku tadi sudah bercuci tangan ya, jadi kita langsung makan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Makan mantap banget. Lala Indonesia teman-teman ya, pakai tangan saja ya. Ini ada timun. Jadi seperti itu teman-teman, intinya jangan pernah lelah kita untuk tetap tanam kebaikan pada siapa saja, walaupun kebaikan dibalas dengan kejahatan. Jangankan ke orang yang gak baik sama aku, yang jahat sama aku, yang menyakiti aku, ibaratkan seperti itu teman-teman, gak aku baiki teman-teman ya. Orang, maksudnya gini teman-teman, jangankan ke orang baik pada aku tidak aku baiki gitu loh ya, sedangkan orang jahat ke aku ya, orang yang menyakiti aku, ibaratkan udah aku tolong, udah aku bantuin tapi masih mau fitnah, membohongi, menipu, itu tetap aku baiki loh teman-teman ya, gitu loh. Apalagi ke orang yang baik ke aku, lebih aku baiki gitu loh. Itu intinya, jangan pernah lelah lah ya, tanam kebaikan pada siapapun. Yang tahu itu hanya Allah dengan isi hati kita ya, yang sesungguhnya ya. Jadi ibaratkan kita sekali dua kali melakukan kesalahan, selagi kita itu mau merubah kembali yang baik, ibaratkan Allah yang tahu. Walaupun kita pernah melakukan kesalahan dan orang lain menilai kita tetap tidak baik, hanya Allah yang tahu, karena kita sudah merubah yang lebih baik. Ya yang dosa yang menilai terus menilai tidak baik ke kita, ibaratkan seperti itu. Sedangkan kita sudah merubah, hanya Allah yang tahu dengan isi hati kita. Manusia itu cuma tahu dan menilai di saat kita melakukan kesalahan saja, tidak pernah melihat di saat kita melakukan kebaikan dan kebenaran ya. Jadi aku tidak ingin dinilai orang lain, dinilai manusia gitu loh ya. Jadi tetap biar baik burukku yang menilai yang di atas, yaitu Allah ya teman-teman ya. Karena manusia penilaiannya tuh tidak adil gitu loh ya. Cuma memandang di saat tidak baiknya saja, dan di saat kita baiknya tidak pernah dinilai. Kalau penilaian Allah itu lebih adil ya. Jadi seimbang antara yang baik dan buruk itu ditimbang sama gitu ya. Jadi tidak cuma memandang sebelah mata saja gitu intinya ya. Oke, ini adalah suatu curhatan dari aku ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah lelah untuk tetap tanam kebaikan pada siapa saja, karena kebaikan akan tumbuh kebaikan ya. Walaupun kita ibaratkan pernah dijahatin orang, menolong baik tapi dikhianati, didolimi, dibohongi, ditipu, jangan pernah kita mempunyai cita-cita untuk membalas yang sama ya. Karena batas orang yang menipu kita dengan niat tulus kita, tanpa embel-embel, tanpa pamrih, tapi masih dibohongi, ibaratkan hutang gak mau bayar ya teman-teman ya, itu batas rezeki dia cuma sebatas dia menipu, makan hak kita itu, karena bukan keringat dia. Bahkan dia akan kekurangan, bahkan dia akan mendapat pembalasan, karena dia susah, sudah kita tolong, dan bikin orang yang menolong bikin susah, suatu saat dia akan mendapatkan yang sama. Percaya dan yakin saja, kita nggak perlu membalas ya, cukup pasrahkan pada yang di atas ya teman-teman ya. Seperti itu ya, tetaplah kita tanam kebaikan pada siapa saja, karena kebaikan akan tumbuh kebaikan. Dah, itu saja dari aku, kurang lebihnya minta maaf apabila ada kata-kata aku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya, bye bye. Aku mau makan dulu ya. Jadi tetaplah kita berpemikiran, kita direndahkan orang tidak akan tumbang, tidak akan jadi sampah, dan disanjung orang tidak akan menjadi rembulan. Tetap kita tanam kebaikan, karena kebaikan akan tumbuh kebaikan ya teman-teman ya. Itu saja. Karena orang yang suka menghina orang lain, menghina sesama, itu sama artinya menghina ciptaan, menghina yang menciptakan, yaitu Allah ya. Dan sama artinya dia juga menghina dan merendahkan diri dia sendiri teman-teman ya, tanpa disadari. Dan orang yang suka menghina, menjatuhkan, memandang orang sebelah mata saja teman-teman ya, itu teman-teman, itu adalah menggambarkan dirinya sendiri sebenarnya ya. Jadi apa yang diucapkan itu gambaran pribadinya sebenarnya ya. Oke, maka dari itu berhati-hatilah dalam berucap, karena ucapan adalah doa ya.
Oke, thank you semuanya, bye bye.